Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Zuhairi SH MH selaku dosen mata kuliah hukum bisnis. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat disusun sampai dengan selesai. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih terhadap bantuan dari teman-teman semua yang telah berkontribusi dalam menyusun makalah ini. Kedua kalinya, tak lupa juga kita curahkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yakni dinul Islam. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Putra Mahfud, yang kedua ada Putri, yang ketiga ada Putri Amalia Ramdhani, yang keempat ada R. Utama Bakti, yang kelima ada Raden Teguh Damara, yaitu saya sendiri, yang keenam Ahmad Irfan, dan yang ketujuh Rasika Cahaya Aulia. Baik, di sini judul makalah kita perlindungan varietas. Langsung saja masuk dalam pembahasan. Di bab 1 ada pendahuluan terdiri dari pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan. Bab kedua pembahasan. Yang pertama definisi perlindungan varietas. Perlindungan varietas tanaman merupakan cabang hak kekayaan intelektual. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Perlindungan varietas tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, yaitu perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Objek dari perlindungan hak kekayaan intelektual di sini yaitu varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Adapun varietas tanaman yang dapat diberi stabil dan diberi nama. Pengertian varietas tanaman itu sendiri adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan, dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Yang kedua, dasar hukum perlindungan varietas. Pertama, dasar hukum. Hak varietas tanaman termasuk hak milik dalam pemanfaatan kekayaan intelektual. Menurut ketentuan pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu dengan itu mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi. Perlindungan varietas tanaman PVT yang merupakan ius generis dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil, atau bus. Di Indonesia, pengelolaan paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan. Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Perlindungan hukum terhadap varietas
Tanaman sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pemulia tanaman semata, akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreativitas para pemulia tanaman untuk menghasilkan varietas tanaman baru. Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Varietas Tanaman, tidak semua varietas baru dapat diberikan PVT. Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup tidak akan diberikan hak varietas tanaman dan tidak dapat memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, hak varietas tanaman baru akan diberikan kepada pemulia tanaman jika varietas tanaman tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1. Varietas yang dapat diberi VVT meliputi varietas dari jenis data spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Sebagai varietas tanaman baru diakui jika memenuhi sejumlah syarat teknis sebagai berikut. A. Baru. Pada saat penerimaan permohonan oleh kantor PVT, Deptan, varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari 1 tahun atau di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun 6 tahun untuk tanaman tahunan. Yang B. Unik. Di saat pendaftaran dapat dengan jelas dibedakan antara varietas yang dimohonkan perlindungannya dengan varietas lain yang sudah ada. Keunikan didasarkan pada karakter morfologi. C. Seragam. Suatu varietas dianggap seragam apabila karakter pembeda pada masing-masing unitnya cukup seragam satu sama lain, sekaligus nampak mencolok kalau dibandingkan dengan karakter pembeda pada varietas lain. D. Stabil. Suatu varietas dianggap stabil apabila karakter pembedanya tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali. Yang terakhir, diberi nama. Varietas yang dapat diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan. Pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang PVT, varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dari definisi tersebut, tentu dapat dipahami bersama bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain, yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman. Sebab pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman, view Varieties of Plants Protection, merupakan perkembangan dari aspek hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru untuk menegaskan dan memperkuat bahwa tipe perlindungan terhadap ide berupa konsep hak yang baru. Persyaratan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia, yaitu pendaftaran. Menyangkut proses perlindungan varietas tanaman ini ada konsep pendaftaran yang berbeda fungsinya namun saling berkaitan, yaitu Hana dan Jubaidah 2014, pendaftaran varietas tanaman. Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal yang dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dan pemiliknya dan atau penggunanya. Pendaftaran varietas tanaman ini dilakukan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian, sedangkan pelepasan varietas dilakukan di Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura Kementerian Pertanian. Yang kedua, pendaftar dalam proses PVT. Perlindungan varietas tanaman diberikan kepada pemula atau pemegang hak serta melalui pendaftaran. Artinya, pendaftaran ini merupakan persyarat untuk mendapatkan perlindungan. Setiap permohonan pendaftaran untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman hanya dapat diajukan oleh satu varietas. Permohonan hak perlindungan varietas tanaman dapat diajukan oleh A. Pemulia, B. Orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia.
yang C. ahli waris, dan yang D. kontribusi perlindungan varietas tanaman. Konsultasi perlindungan varietas tanaman ini adalah perorangan atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Ketentuan seperti itu bertujuan untuk memberi kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak perlindungan varietas tanaman yang tidak memahami segi-segi hukum atau segi-segi teknis administrasi mengenai perlindungan varietas tanaman. Permohonan hak perlindungan varietas tanaman diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Bagi pemohon hak PVT dari luar wilayah Republik Indonesia, baik untuk pertama kali ataupun dengan hak prioritas, apabila ada beberapa bagian dari dokumen permohonan yang secara teknis sulit untuk diterjemahkan, maka bagian itu tidak perlu diterjemahkan. Surat permohonan hak PVT harus memuat yang pertama ada tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang kedua, nama dan alamat lengkap pemohon. Yang ketiga, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk. Kemudian, nama varietas dan deskripsi varietas yang mencangkup asal-usul atau istilah ciri-ciri morfologi dan sifat-sifat penting lainnya. Dan yang terakhir ada gambar atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Jika hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon, maka harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak. Sedangkan jika diajukan oleh ahli waris, maka harus disertai dokumen bukti ahli waris. Pemohon hak perlindungan varietas tanaman ini dinyatakan diterima apabila persyaratannya telah lengkap dan benar. Setelah menerima permohonan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. Jawaban atas permohonan PVT akan diberikan secara tertulis, diterima, dikembalikan, atau ditolak. Varietas tanaman yang telah diterima permohonannya akan mendapatkan perlindungan hukum hak varietas tanaman. Yang pertama, perlindungan hukum preventif atau pencegahan. Kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sertifikat perlindungan atas varietas tanaman merupakan bentuk dari perlindungan preventif. Dengan adanya sertifikat PVT, pemegang hak dapat mempertahankan haknya kepada siapapun yang melarang orang lain untuk menggunakan haknya tanpa seizin pemilik hak. Sertifikat PVT sebagai bukti bahwa benar varietas tanaman milik pemulia tanaman atau pemegang hak. Yang kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, yaitu yang A, Pasal 71 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dengan denda paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Yang B, Pasal 72 menyatakan barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 73 menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat 1 untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pasal 74 menyatakan barang siapa yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pendaftaran hak varietas tanaman adalah mutlak apabila pemulia tanaman ingin mendapatkan kepastian hukum, mengingat yang dilindungi merupakan hak ekonomi dan hak moral penemu atau penciptanya.
Dengan adanya sertifikat hak varietas tanaman pemulia, tanaman mendapatkan jaminan hukum dalam perlindungan varietas tanaman yang dihasilkan dan dapat mempertahankannya terhadap siapapun. Untuk mendapatkan kepastian hukum, dibutuhkan keaktifan para pemulia tanaman dalam melindungi varietas tanaman yang mereka temukan akan dapat terlindungi dengan perlindungan hukum preventif maupun represif dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang terakhir ada kesimpulan. Perlindungan hukum diberikan melalui permohonan pendaftaran di mana negara nantinya memberikan hak perlindungan varietas tanaman yakni hak khusus kepada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan dari karyanya tersebut. Dengan adanya permohonan pendaftaran hak varietas tanaman oleh pemulia tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya untuk pemulia tanaman dan dapat mempertahankan hak tersebut kepada siapapun yang tanpa izin dari pemulia atau pemegang hak menggunakan varietas tanaman hasil karyanya. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan preventif yaitu terbitnya sertifikat atau pencegahan terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau presentasikan. Bila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.